Ya, terima kasih Ko Stefan dan selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan topik mengenai Petawatu yang katanya memangsa 5 anak. Jadi ada di bagian bab 6 dan 7. Ya, kalau kita melihat Petawatu itu ada 30 bab lebih. Nah, di bab 1, 2 sudah dibahas, bab 3, 4 sudah, bab 5 adalah terkait dengan Tirokuda Sutta, ya Bante sudah nggak perlu bahas. Dan bab 6 dan 7 itu kisahnya mirip ya. Jadi kisahnya adalah bagaimana Peta ya, hantu kelaparan yang memangsa 5 anak. Ya, jadi kalau kita membaca kisahnya ini sangat seram ya. Jadi dikatakan di Sawati, di tempat Buddha tinggal di Vihara Jetawana Arama, dekat-dekat di sana ada seorang pria ya dan wanita yang mereka saling mencintai. Mereka adalah suami istri yang sangat baik, hidup rukun. Namun di dalam kehidupannya kurang sempurna. Ya, kurang sempurna karena apa? Karena belum dikaruniai seorang anak. Ya, jadi belum dikaruniai oleh seorang anak. Pada akhirnya setelah berkonsultasi mungkin ya kesana sini cari dokter. Nah, si dokter kemudian menyarankan bahwa istri daripada bapak tidak bisa mengandung ya. Nah, sehingga dengan berat hati istrinya berkata kepada sang suami, ya sudah, kalau misalnya saya tidak bisa mengandung, kamu silahkan cari yang kedua ya, cari istri yang lain. Ya mungkin begitu mendengar ini bapak-bapak langsung senang ya, bahagia karena cari yang kedua. Nah, ketika istri yang kedua akhirnya dapat ya, kemudian ya mulai mengandung. Setelah mulai mengandung, istri yang pertama bokangguan ya, tidak terima. Ya, tidak terima karena nanti dia pikir bahwa aduh, kalau misalnya anak lahir nanti warisan ya, nanti mungkin secara martabat istri yang pertama juga turun dan seterusnya. Jadi pikirannya macam-macam. Pada akhirnya istri yang pertama berusaha ya, bagaimana caranya agar si anak daripada istri yang kedua ini gagal untuk dilahirkan. Ya, jadi berbagai cara digunakan adalah memberikan racun ya, dalam hal ini diberikan dalam ramuan makanan, kemudian diberikan kepada istri muda ya. Nah, sang istri muda ini tidak curiga karena merasa bahagia ya kalau diberikan makanan oleh apalagi kakak ya, istri pertama. Dia tiap kali makan makanan ini dalam hal dia sudah mengandung, maka nggak lama setelah dia makan persembahan makanan dari istri yang pertama, maka dikatakan dia mendapatkan rasa sakit perut yang sangat hebat. Ya, kemudian ya janin itu keluar bagaikan darah yang keluar seperti itu. Ya, gumpalan-gumpalan darah yang keluar. Kejadian ini Bapak Ibu bukan hanya 1-2 kali ya, tetapi sudah sering. Pada akhirnya orang tua dan keluarga dari istri yang kedua kemudian mereka heran, kenapa setiap kali anak kita atau saudara kita sedang mengandung pasti akan keguguran. Nah, kemudian mereka berkumpul dan curiga terhadap istri yang pertama. Ya, mereka curiga sama istri yang pertama. Nah, kemudian
di istri yang mereka panggil istri yang pertama, dan karena untuk membuktikan bahwa si pelaku ya istri pertama ini tidak melakukan hal yang dimaksud, maka istri yang pertama kemudian bersumpah ya, karena dia tidak enak hati tentunya Bapak Ibu ya kalau di sidang kemudian dia dikatakan salah. Jadi dia bersumpah, dia bilang, saya tidak melakukan ini semua ya, namun kalau misalnya saya melakukannya, maka nanti saya akan lahir menjadi hantu, dan kemudian di pagi hari saya melahirkan 5 anak ya, di sore hari saya juga melahirkan 5 anak, dan setiap kali melahirkan saya akan memakan saya akan memakan anak-anak ini tanpa sisa ya, dan biarlah maksudnya wajah saya jelek, mulut saya bau, dan seterusnya. Jadi ini adalah sumpah yang diberikan oleh istri yang pertama untuk membuktikan bahwa dia tidak salah. Ya Bapak Ibu, setelah sekian tahun akhirnya meninggal ya. Istri pertama meninggal, dan benar dia lahir dengan kondisi seperti apa yang dia sumpahi. Ya, dia lahir menjadi peta yang wanita ya. Kalau kita bilang peti ya, ini bukan peti cash tetapi peti. Nah, dia lahir dengan tubuh yang sangat jelek, mulut yang bau ya, dan setiap pagi penderitaannya muncul. Setiap pagi dia harus melahirkan 5 anak. Ya, dan 5 anak peti ini akan dia makan sendiri. Ya, jadi begitu dilahirkan, dia akan memakan makanan ini, anaknya sendiri, dan mulutnya akan berlumuran darah kemana-mana. Ya, jadi ini sangat seram kalau kita baca ceritanya. Dan walaupun dia sudah memakan anaknya sendiri, tetapi dia masih merasa kelaparan, dia masih merasa kehausan, dia masih merasa kurang puas. Ya, kenapa? Dikarenakan dengan rasa benci dan iri. Ya, yang dikatakan di teks membakar jantungnya sendiri ya. Membakar jantungnya sendiri sehingga dia tetap merasakan lapar dan haus. Nah, sore juga sama. Dia akan melahirkan dan dia juga akan memakan anak-anaknya sendiri. Ya. Pagi 5, sore 5, seperti minum obat ya. Nah, jadi kita melihat disinilah penderitaan Bapak Ibu ketika waktu peti ini terlahir di alam yang sedemikian ini, di sana para biku sangga ya. Kebetulan mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke Sawati, tempat di mana Sang Buddha tinggal. Para biku di tengah jalan kemudian melihat peti ini. Dan disitulah para bante memiliki welas asih ya, memiliki cinta kasih, sehingga mereka berani menegur peti ini. Sampai dikatakan bahwa para biku bertanya, kenapa kamu lahir dengan kondisi yang seperti ini? Ya, kemudian peti ini bercerita bahwa ya waktu dia hidup dulu, dia melakukan hal-hal yang karena kebencian, karena iri, karena takut akan kehilangan martabat ya, harga diri. Nah, maka dia melakukan tindakan yang tidak baik dengan berusaha untuk menggugurkan ya kandungan daripada istri yang kedua. Nah, dan karena dia merasa malu, dia bersumpah, dan akhirnya sumpah ini terjadi kenyataan seperti yang dilihat oleh para biku. Kemudian para biku bertanya, lantas bagaimana atau apa ya yang akan kamu harapkan dari kami para biku? Kemudian peti ini berkata, Bante tolong ya, misalnya di ujung rumah itu ada nama suami saya, misalnya nama suami saya si A ya, si A misalnya.
tolong cari si A, kemudian kasih tahu kondisi saya. Dan minta tolong kepada si A untuk melakukan pelimpahan jasa atas nama saya. Kemudian para biku setuju dan pergi mencari di mana rumah si A. Ya, misalnya si Agus gitu. Si Agus ini adalah mantan suami daripada si Peti. Nah, ketika sampai di rumahnya si Agus, kemudian para Bante berkata bahwa tadi ya di jalan di sebelah sini kita melihat makhluk yang merupakan mantan istri kamu. Ya, tolong lakukan pelimpahan jasa atas nama beliau. Nah, kemudian karena Agus ini juga umat Buddha, nah dia melakukan dana makan kepada biku sangga atas nama Peti yang tadi. Nah, setelah dana diterima, para biku melakukan pelimpahan jasa, maka Peti yang sedang menderita tadi, dia dapat terlahir di alam yang lebih baik. Ya, seketika itu penderitaan daripada Peti ini lenyap. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah renungan pada kita hari ini, ya, di mana kehidupan kita yang begitu singkat, yang dapat menyebabkan kita menderita dalam waktu yang cukup lama. Ya, jangan gara-gara hal kecil ya membuat Anda, kita semua bisa menderita. Nah, jadi di sini dari cerita ini kita melihat bahwa hal-hal yang kecil ya, yang kadang-kadang rasa-rasa seperti tadi ya, karena harga diri dan seterusnya menyebabkan kita gengsi, ego, dan menyebabkan kita lahir di alam yang menderita. Ya, Bante nggak kebayang kalau Bante baca teksnya tadi, nggak kebayang ya bagaimana memakan anak sendiri, dan ketika makan itu darahnya keluar di mana-mana ya. Wah, itu sangat-sangat nggak usah dibayangkan ya, sudah malam. Ya, dan yang kedua adalah cerita yang mirip ya. Kalau tadi cerita daripada 5 peta, memakan 5 peta ya. Kemudian cerita yang kedua juga sama ya, di dekat Sawati juga sama. Ada seorang wanita juga ya. Tetapi kali ini wanita ini dan suaminya itu berhasil memiliki 2 anak ya. Jadi memiliki 2 anak pria. Nah, karena wanita ini memiliki 2 anak pria, kemudian wanita ini menjadi ego, menjadi sombong, kemudian suka menjelek-jelekan suaminya. Ya, mungkin di sini suka mungkin kata-kata kerennya suka bully suaminya ya. Bapak-bapak, apakah Anda merasa demikian? Kalau ada kasih tahu Bante. Nah, ketika kemudian suami ini akhirnya dia nggak tahan ya sama istrinya, dia nggak tahan, kemudian dia mencari istri yang kedua. Ya, dia mencari istri yang kedua. Nah, sama ya. Ketika istri yang kedua ini sudah mulai mengandung, maka istri yang pertama dia akan takut. Aduh, saya kan punya jabatan yang tinggi ya, karena di India ketika Anda melahirkan anak yang cowok itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Ketika nanti dia takut, nanti kalau istri yang kedua sampai melahirkan anak yang lebih baik daripada anaknya, maka harta akan kebagi ke sana. Ya, karena rasa cemburu, rasa iri ya dan seterusnya, sehingga dia juga berusaha untuk membunuh janin daripada istri yang kedua. Jadi ceritanya hampir sama ya. Ketika disumpah, cuma bedanya kalau tadi bilang 5, kalau sekarang dia bilang 7. Ya, jadi hasilnya juga sama ya. Kalau tadi di cerita yang pertama setiap pagi dan siang petang sore dia melahirkan 5, di cerita yang kedua adalah 7. Jadi 2 cerita ini menyimpulkan bahwa bagaimana hal-hal negativity yang Bante selalu bilang racun di dalam pikiran kita yang menyertai kita setiap hari ternyata sangat-sangat merugikan kita ya. Sangat-sangat merugikan kita. Kalau di zaman Buddha
biku-biku yang sangat-sangat terlatih. Mereka para Arya, mereka cepat membantu. Nah kalau zaman sekarang, kita lahir dengan kondisi begitu, cari 5 bante aja susah Bapak Ibu ya. Apalagi mau cari bante yang mata terang, lebih susah lagi ya. Nah, jadi jangan coba-coba karena kita gegabah, karena emosi sesaat, karena ya hal-hal yang seperti itu dapat merugikan kita sendiri. Maka itulah juga di sini Bante tekankan kepada Bapak Ibu bahwa musyawadah itu sangat penting. Ya jangan sampai kita bersumpah seperti itu yang menyebabkan kita bisa mendapatkan akibat yang tidak baik untuk di masa mendatang. Ya mungkin ini adalah renungan malam yang singkat. Kalau Bapak Ibu akan bertanya, ya Bante persilakan mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih. Berikut Bante ada pertanyaan dari Pak Limli. Saya bacakan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Maaf, saya izin bertanya. Seorang yang terjerat oleh 36 arus yang kuat dari Dhammapada Tanyawaga 339. Yasa Catim Sati Soya Mana Pasawana Busawaha Wahanti Duditim Sankapa Raganisita 24, 6. Nafsu keinginan rendah 339. Seseorang yang terjerat oleh 36 arus yang kuat untuk mengejar kenikmatan indria akan tersesat jauh. Ia akan tetapi pergi oleh arus gelombang nafsu birahi yang membawa kenikmatan. Namo Buddhaya, Wandami Bante, sadu, sadu, sadu. Terima kasih Pak Lim. Nah di sini disebutkan 36 unsur ya. Kalau 36 unsur Bante nggak paham itu apa. Nah mungkin bisa di trace lebih dalam lagi ya. Karena Bante bukan jurusan daripada STAB. Jadi mungkin ada beberapa item yang menyebabkan pikiran-pikiran kita lemah dan sampai membuat kita jatuh ya. Jadi pikiran-pikiran itu sehingga membuat pikiran itu jatuh ya. Mungkin kalau dari Bante pikiran itu kenanya dari mana, dari kalau misalnya hitung sampai 36 mungkin daripada panca indria ya 36. Indria kita ada 6 ya, mata, hidung, telinga, mulut, hidung, kemudian pikiran, itu ada 6. Nah dari 6 kemudian ditambah dengan objeknya ya. Jadi dari mata melihat objek, kemudian dari mata melihat objek, kemudian masuk ke dalam bawah sadar dan seterusnya. Bante rasa dari sana, tapi mungkin nanti coba di research lagi ya. Terima kasih Pak Lim. Ya baik, kalau belum ada pertanyaan mungkin bagus ya. Mungkin takut, aduh kalau bicara kasar atau nanti lahirnya jadi peta, jadi langsung sadar ya. Jadi mungkin ketika kita membahas mengenai peta watu, justru ini adalah Bante rasa contoh-contoh ya, karena beberapa yang Bante baca sampai saat ini dari 7 yang sudah dibaca bagaimana akibat-akibat ya, akibat-akibat perbuatan yang menyebabkan mereka lahir di alam-alam yang tidak baik. Nah jadi ini semua yang menyebabkan mereka terlahir di alam yang tidak baik, dan bagaimana juga cara menolong mereka ya, bagaimana cara untuk menolong mereka. Jadi ini yang kita akan bahas di peta watu ya. Tapi kalau mau bahas peta watu, Bante rasa mungkin sampai minggu ini aja. Karena tadi ada yang pesan ke Bante, Bante hari ini leluhur sudah pulang katanya. Ya pintu neraka sudah kunci, Bante juga nggak tahu sudah kunci bagaimana. Ya tetapi hari ini katanya ya sudah pulang. Nah Bante belum paham pulangnya bagaimana. Ya apakah dikasih tiket atau bagaimana? Ya itu. Ya. Terima kasih Bante. Sampai saat ini belum ada pertanyaan dari baik di kolom YouTube maupun Facebook Bante. Oh, maaf Bante, ada satu pertanyaan di kolom Facebook dari saudara Jensen Lim. Saya bacakan.
Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, apakah sebesar itu manfaat pelimpahan jasa dari pemberian makan sangga? Bisa menyelamatkan peti dari alam yang mengerikan, Bante? Apakah itu juga bisa diterapkan di kehidupan kita sekarang ini? Terima kasih sebelumnya. Ya baik, jadi memang kalau kita melihat pembahasan mengenai Petawatu, yaitu di zaman itu ya langsung tertolong dengan baik, ya langsung tertolong dan langsung terlahir di alam yang lebih baik. Apakah di zaman sekarang masih sama, Bante? Kalau Bante secara pribadi bilang bahwa sekarang nggak sama. Ya, kenapa sekarang nggak sama? Karena sekarang kondisi berbeda. Ya, yang pertama saat ini kita juga berada di dalam zaman kemerosotan Dhamma. Ya, di mana zaman kemerosotan Dhamma atau Kali Yuga, tanda-tandanya adalah banyak bangunan, ya, banyak bangunan, banyak upacara-upacara yang besar, tetapi esensi dhammanya nggak ada. Yang kedua di zaman ini juga sama ya, banyak human resource yang hilang. Ya, beda dengan zaman Buddha waktu itu. Coba kita lihat di wihara-wihara berapa banyak yang aktif. Ya, anak-anak muda juga cuma berapa. Ya, kenapa? Karena memang ketertarikan orang-orang untuk Dhamma di zaman Kali Yoga lebih sedikit. Itu sudah hal yang lumrah ya, sehingga kekuatan daripada Dharma juga sudah berkurang. Kita bilang Dharma 5.000 tahun, tetapi semakin hari semakin turun kualitas, bukan dalam hal kualitas, tetapi dalam hal bagaimana minat daripada mereka-mereka untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, jadi ini kondisi mengenai Kali Yuga. Yang berikutnya adalah mereka-mereka yang terlahir di zaman Buddha dan mereka-mereka yang ada di Tipitaka waktu itu, terus terang mereka memiliki kondisi yang sangat-sangat beruntung. Ya, walaupun mereka hanya ketemu dengan Buddha, dalam hal ini mereka berada menjadi makhluk yang tidak baik. Let's say kita bilang makhluk peta. Ya, tetapi mereka yang ketemu di zaman itu mereka tetap beruntung. Kenapa beruntung? Karena yang pertama, di mana Buddha masih ada. Dan yang kedua, ketika Sang Buddha masih ada, di mana para biku sangha waktu itu banyak sekali yang Arya Sangha. Ya, apakah mereka para arahat maupun bodhisatta. Nah, sehingga di zaman itu kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang tentunya sangat beda ya. Di zaman itu kualitas-kualitas daripada sangha juga sangat luar biasa. Nah, jadi ini adalah kondisi yang berbeda. Dan yang berikutnya adalah jumlah anggota sangha juga di zaman itu lebih banyak ya. Kita melihat contoh daripada Tirokuda Sutta, di mana Raja Bimbisara berdana waktu itu ke Buddha dan sekitar 500 anggota sangha ya yang datang ke istana. Nah, untuk menolong makhluk peta. Dan kemudian juga di peta boneka roti, di mana Anatta Pindika secara khusus mendoakan makhluk peta ya, dan mengundang juga Buddha dan para arahat 500 orang selama 1 bulan ke rumah. Ya, jadi kita melihat kondisinya mereka waktu itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat baik. Ya, berbeda dengan sekarang. Bante mendoakan berapa nomor? 140 foto. Bagaimana bisa coba? Ya kan, Bante belum apa-apa lagi. Nah, makanya ini kondisi yang berbeda. Kita nggak bisa samakan dengan zaman sekarang ya. Bante sudah, makanya Bante pesan, ayo Bapak Ibu juga yang punya leluhur didoakan. Tetapi cuma jawab, iya Bante, oke. Ditunggu hari H nggak datang juga. Gimana coba? Ya, jadi ini adalah kondisi yang terus terang Bante harus sampaikan bahwa kondisi zaman sekarang sudah beda. Ya, sehingga kita yang kondisi saat ini, kita benar-benar harus sadar diri untuk apa? Untuk berusaha tune up. Kita punya kebajikan, kita punya compassion, dan kita punya wisdom.
Karena kalau kita nggak tune up sekarang, kelahiran kita berikutnya kita akan berada di dalam kondisi yang kurang lebih baik ya. Kalau yoga akan turun terus, kondisi dharma akan turun terus. Di masa mendatang mungkin lebih susah lagi mendapatkan ajaran. Mungkin lebih susah lagi bertemu dengan biku-biku berkualitas. Dan kalau kita tidak punya parami saat ini, kita tidak tanam benihnya saat ini, tentunya akan lebih susah bagi kita untuk belajar, untuk tertarik Dhamma. Dan kalau kita tidak ada sama sekali ketertarikan Dhamma, bagaimana kita bisa enlightenment, minimal Sotapanna, itu sangat susah. Ya, makanya ini yang harus kita encourage, kita punya diri, kita harus lebih semangat di dalam kebajikan dan peningkatan spiritual di dalam batin kita. Terima kasih. Terima kasih Bante atas jawabannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dari YouTube, dari Saudari Henry. Malam Bante, di antara para peta ada mungkin leluhur kita. Bagaimana cara membantu mereka supaya terlahir di alam yang lebih baik? Kalau kita tidak kenal mereka. Ya, jadi di alam peta, apakah ada leluhur kita? Ya, ada ya. Kalau di dalam alam peta ada. Karena satu cerita ketika di dalam komentar Tirokuda Sutta ya, ketika Sang Buddha sendiri ketemu dengan satu Brahmana Yoni kalau nggak salah ya bahasa itunya, nama palinya. Ketika ketemu dengan Brahmana, kemudian Sang Brahmana ini juga sakti ya, dia bisa tahu di mana kelahiran daripada makhluk-makhluk ya, termasuk orang tuanya sendiri. Nah, kemudian Brahmana ini ketika dia melihat di mana ibunya, dia sadar bahwa oh, ibunya yang baru meninggal sudah lahir di alam surga. Jadi dia bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kan saya punya mama sudah meninggal dan lahir di alam surga. Nah, terus buat apa saya melakukan pelimpahan jasa? Buat apa saya berbuat baik untuk mendoakan mereka? Nah, kemudian Sang Buddha memberitahukan bahwa iya benar, ya misal mama yang telah meninggal memang dia sudah masuk di alam surga ya, di alam sugati, alam yang bahagia. Tetapi tahu nggak, makhluk-makhluk yang alam peta yang begitu banyak itu juga ada saudara-saudara kita, ada juga makhluk-makhluk yang masih memiliki hubungan karma dengan kita ya di masa lampau. Nah, oleh karena itu tidak rugi ya bagi kita mendoakan mereka semua ya. Kita mendoakan mereka semua ya, mungkin di dalam hati ketika Anda melakukan pelimpahan jasa ya, semoga semua makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kita, semoga mereka berbahagia. Ya, kadang-kadang Bante suka tambahin, kalau kita melihat di beberapa doa dedikasi yang dibuat dari Yang Mulia Santidewa, di sini beliau juga mendedikasikan ya, semoga semua makhluk yang ada hubungan karma dengan beliau ya, kemudian ada makhluk-makhluk juga penagih hutang karma dan juga para leluhur. Nah, semoga di sini mereka semua berbahagia. Jadi ini doa-doa yang kita bisa tambahkan ya. Bahkan kalau Anda mau tambah lebih luas lagi bisa, semoga para dewa yang ada di rumah, semoga para dewa yang ada dimanapun yang memiliki hubungan dengan kita, hubungan karma, semoga juga mereka berbahagia. Nah, jadi ini bisa tetap kita lakukan pelimpahan jasa ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru meninggal ya, mungkin kita spesifik namanya ya, lebih bagus kalau spesifik. Tetapi kalau misalnya sudah lama ya, kita mau, kadang-kadang umat itu lucu ya, ketika dia mau pelimpahan jasa kadang-kadang komplain. Contoh, waktu bulan kemarin setiap malam kan kita ada baca Etawata kan. Jadi satu ketika pemimpin kebaktian, Bante lupa siapa ya, jadi pemimpin kebaktian
dia bacanya cepat ya. Jadi akasata ca bumata dewa naga mahidika punyang tang anu moditwa cirang rakantu. Kalau biasa Bante kasih 10 detik ya, biar kalau namanya 3 lembar HVS bisa baca semua kan. Nah ketika pemimpin kebaktian, namanya anak-anak kan, anak muda, langsung dicepetin. Cirang rakantu, para leluhur. Kemudian ada umat-umat yang WA ke Bante. Bante kasih tahu ya, jangan cepat-cepat. Kita punya baca belum berapa nama sudah lewat katanya. Nah jadi ya memang lebih bagus ketika Anda membaca ya per item ya, per satu nama itu lebih bagus. Tetapi ketika waktu yang singkat, yang Anda harus juga cepat ya bisa. Semoga semua makhluk yang ada hubungan karma dengan nama saya misalnya ya, nah, semoga mereka berbahagia. Nah ini terima kasih. Pertanyaan dari kolom Facebook dari saudari Yulialia. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, bagaimana kita mengetahui kalau saudara atau leluhur kita yang telah meninggal, setelah meninggal mereka lahir di mana? Dan apakah kita boleh Bante kalau kita minta pertolongan anak indigo untuk melihat keluarga kita yang telah meninggal berada di mana? Ya, jadi bagaimana kalau keluarga kita sudah lahir di mana, mereka sudah bahagia atau belum, ya dan seterusnya ya. Kalau sudah lama meninggalnya, nah ini sudah susah ya. Kalau sudah lama sudah susah. Kenapa sudah susah? Karena kondisi karmanya sudah terbentuk. Kalau masih baru, mungkin dalam 49 hari masih lebih gampang untuk diarahin. Ya karena kalau masih baru, dia masih ingat-ingat Anda. Ya mungkin masih pulang ke rumah dan seterusnya. Jadi lebih gampang kalau kasih tahu. Ya tetapi kalau sudah lebih dari itu, ya maaf sudah lebih, kita bilang lebih auban ya. Mungkin karena setelah proses itu, mereka sudah mendapatkan badannya. Ya sudah lahir dengan punya wujud masing-masing ya. Maksudnya mereka sudah misalnya yang lahir di manusia sudah jadi manusia, yang lahir di alam misalnya alam surga ya. Jadi ini sudah lebih sulit untuk kita kita bantu ya. Kalau setelah lewat sudah lama, sudah 49 hari ke atas sudah agak lebih susah ya. Tetapi kalau masih dalam 49 hari masih oke. Nah kalau misalnya Anda mau tanya anak indigo boleh ya, enggak masalah itu. Nah, beberapa ada yang anak indigo yang Anda kenal. Nah, Anda boleh tanya ya. Tetapi zaman sekarang juga harus hati-hati dengan anak indigo ya. Kadang-kadang bukannya ada beberapa yang misalnya juga Bante tahu, dia nggak bisa apa-apa. Tetapi waktu itu Bante lihat, sudah jadi ketua klub indigo, saya juga bingung. Ya, Bante juga bingung. Nah makanya kadang-kadang ya ini kita mesti benar-benar juga tahu siapa yang benar, siapa yang bisa ya. Jadi kalau mungkin yang sudah Anda kenal ya silakan Anda cari. Ya boleh. Jadi dan paling juga harapannya 2 ya. Kalau misalnya kita tahu dia lahir di alam yang lebih baik, nanti juga kita malas ya, sudahlah papa saya sudah lahir di alam surga, udahlah gak usah berbuat baik lagi ya. Tetapi kalau dia lahir di alam jelek, Anda juga akan kecewa ya, sudah berbuat baik sekian tahun papa juga masih menderita. Ya jadi amannya bagaimana? Amannya ya masing-masing punya kebijaksanaan ya. Boleh Anda mau tahu, tetapi akan jadi 2 tadi ya. Amannya kalau nggak tahu tetapi kita tetap berbuat baik untuk mereka-mereka. Ya, terima kasih. Selamat malam. Apakah alam Sukawati Buddha Amitabha benar adanya? Mohon pencerahannya Bante. Ya baik, jadi apakah alam Buddha Sukawati itu benar adanya? Ya, selama yang kita pelajari, ya Bante pernah pelajari dan juga ini adalah praktek Sukawati. Tanah Suci Sukawati juga merupakan praktek yang sangat lazim di Asia Timur.
ya, dan juga di Mahayana tentunya di situ adalah hal yang benar ya, karena banyak sekali guru-guru besar juga yang mengajarkan tentang Sukawati ini. Ya, jadi memang secara tidak langsung Sukawati tidak ada di dalam teks Pali. Ya, tidak ada di teks Pali, tetapi Sukawati digunakan di dalam teks-teks Sanskerta. Ya, di sini termasuk di Tibet. Ya, kalau di Tibet Sukawati itu namanya Dewa Chen, dan juga kalau di Sanskrit Sukawati, bahasa Inggrisnya Pure Land, dan juga kalau misalnya di bahasa Mandarin, Bante lupa bahasa Mandarinnya. Nah, jadi ini semua sila sece ya, sila sece. Nah, jadi ini semua sebenarnya adalah menandakan bahwa ini adalah praktek yang sangat lazim ya di negara-negara yang tadi Bante bilang. Dan kalau kita melihat Sukawati ini juga tidak ada di dalam alam 31 alam kita. Jadi kalau 31 alam kita ini dibilang bahwa ini tanah suci daripada Buddha Sakyamuni ya, 31 alam kita. Sukawati berada di dalam tata surya yang berbeda dengan alam kita, dan di Sukawati semua alam-alamnya sudah lebih bahagia. Ya, di sana tidak ada 4 alam apaya bumi seperti kita di sini. Jadi mereka yang lahir di Sukawati adalah orang-orang yang terpilih. Ya, karena di sana surganya kalau nggak salah 7 tingkat dan akan selalu progresnya naik. Ya, nggak akan turun. Ya, jadi mungkin seperti mereka yang lahir di sana sudah setingkat. Ini maaf bukan setingkat ya, tapi mirip dengan Sotapanna ya. Kurang lebih sudah lahir tinggal naik-naik terus. Ya, jadi ini adalah konsep daripada Sukawati. Ya, jadi kenapa mereka terpilih? Karena mereka nianfo ya, mereka mengulang kata-kata di mana disebutkan mungkin kata Namo Amitabha. Dan kenapa Namo Amitabha ini menjadi populer? Karena di dalam ikrar daripada Buddha, ya, jadi setiap Buddha yang pernah Bante baca adalah memiliki ikrar. Ya, jadi Yausefo atau Baisaja Guru Buddha punya ikrar, Buddha Sakyamuni punya, dan juga Buddha Amitabha juga ada. Salah satu ikrar daripada Buddha Amitabha di mana ketika manusia membacakan ya, melafalkan nama Buddha dengan sangat tulus ya, maka di akhir hidupnya mereka bisa terlahir di alam surga Sukawati. Nah, jadi tulus di sini adalah bukan asal baca. Ya, tulus di sini adalah kita perlu membacanya dengan sati, penuh perhatian. Dan kalau kita baca teks komentar bahwa sati yang dimaksud adalah apa? Adalah mereka yang mencapai jana pertama. Ya, tahapan konsentrasi pertama di dalam pelafalan nama Amitabha ini. Ya, sehingga ketika mereka memiliki ketenangan pikiran setara di jana pertama, maka mereka bisa terlahir di sana. Ya, jadi bukan segampang yang Anda nanti pikir, oh kalau begitu gampang Bante. Nanti kalau sudah dekat-dekat, sudah pasang ventilator baru ingat, Namo Amitofo. Terlambat Bapak Ibu, nggak bisa. Ya, terlambat. Karena apa? Anda punya ketakutan lebih besar daripada ketenangan pikiran. Jadi sekarang kita masih sehat, kita masih kuat, lafal dari sekarang kalau mau ke sana. Ya, terima kasih.